Telah lama ku cari-cari langkah hidup yang lebih pasti, hidup penuh kemenangan setiap hari. Suatu saat Yesus panggilku menjadi pekerja melayani, jadi saksi baginya. Ku tersemparat bekerja, ya Yesusku luar biasa. Ya dia raja segala raja. Ya memanggilku menuai ladangnya. Hanya anugerah semata. Ya aku dipakai olehnya. Ya sungguh amat istimewa menjadi pekerja Kristus yang mulia. Telah lama ku cari-cari langkah hidup yang lebih pasti, hidup penuh kemenangan setiap hari. Suatu saat. Shalom. Selamat hari Minggu adik-adik. Wah, gak terasa nih Amang, kita kembali lagi ya. Betul Bang. Dalam ibadah online sekolah minggu pada minggu ini. Nah, adik-adik, seperti biasa, ada Bang Ardianto dan juga Amang Ferry Manurung. Nah, itu dia MC pada minggu ini. Ada yang lupa nih Amang, ternyata Apa itu Bang? pemusik kita juga harus kita kenalkan ya. Habis sebelumnya pengkhotbah dulu Bang. Oh, betul sekali. Betul Bang. Aku hampir lupa Bang. Oke, siapa itu Bang pengkhotbah kita pada minggu ini? Inang Situa Boru Siagian. Selamat hari Minggu Inang. Selamat hari Minggu adik-adik. Nah, tentunya ada pemusik kita, yaitu ada Kak Sarah Manurung. Dan siapa lagi Bang? Tentunya ada adik kita Ripka Boru Pardede. Selamat hari Minggu kakak. Udah semuanya Bang? Wah, sudah itu Amang. Dan juga kita akan bersiap untuk memuji Tuhan. Jangan lupa kita siapkan Kidung Jumat kita, atau mungkin adik-adik nanti sudah siapkan buku tulis untuk nanti firman ya Bang ya. Betul Bang. Oke, kita akan memuji Tuhan. Mari kita menyanyi dengan penuh semangat memuliakan Tuhan dengan lagu pujian Jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Wah, tentunya luar biasa senang ya Bang ya. Tetap semangat Bang, walaupun Iya. dalam COVID ini Bang. Betul, kita bisa berjalan serta Yesus setiap hari. Kita nyanyikan lagu ini sekali lagi adik-adik. Oke Bang. Dua gambar. Jalan serta Yesus, jalan serta
di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Berpalinglah kepadaku dan kasihanilah aku, sebab aku sebatang kara dan tertindas. Kepadamu ya Tuhan, kuangkat jiwaku, Allahku, kepadamu aku percaya. Haleluya. Haleluya. Marilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Maha Pengasih bagi umat manusia, Engkau memberikan anak-Mu yang tunggal itu memikul semua dosa kami sampai di kayu salib. Kuatkan hati kami supaya kami yakin akan keampunan segala dosa melalui anak yang Engkau cintai, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Baiklah adik-adik, kita mendengarkan titah ke-6 dan artinya. Titah ke-6, jangan engkau membunuh. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan kita mengancam kehidupan tetangga kita maupun mendatangkan bahaya kepadanya. Melainkan kita harus bersahabat dan membantu kebutuhan hidup mereka. Demikian hukum Tuhan, marilah kita sama-sama memohon kekuatan untuk melakukan hukumnya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Nah, adik-adik, kita lanjutkan kebaktian di hari Minggu ini dengan bernyanyi buku ND 178, Roma to Jesus. Lanjutkan ke ayat 2. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya.
Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Nah, tiba waktunya kita akan mendengarkan pengumuman Amang ya. Betul Bang. Oke, yang pertama, tentunya tidak lupa akan ibadah online sekolah minggu kita tetap masih dilaksanakan secara virtual. Link ibadah akan tetap dikirimkan melalui grup kelas masing-masing. Dan tentunya jangan lupa adik-adik ya, mengirimkan foto saat mengikuti ibadah online, minta tolong mama atau papa atau kakak atau siapapun yang ada di rumah yang bisa adik-adik minta tolong ya. Dan tentunya orang tua kita juga selalu memperhatikan kita mengikuti ibadah online. Terus apalagi nih Amang? Dan jangan lupa Bang, supaya di-share di grup kelas masing-masing setelah beribadah Bang. Iya. Nah, fotonya di situ. Jadi sebagai pengganti untuk absen di setiap kelasnya Bang. Betul sekali Amang. Nah selanjutnya Bang tentang Parahyon Sekolah Minggu. Oh betul sekali, Parahyon ini Amang ya yang kita tunggu-tunggu. Nah rencana kita pada tanggal 27 Maret 2022 kita akan mengadakan acara Parahyon Sekolah Minggu. Luar biasa nih adik-adik. Puji Tuhan Bang. Betul. Tapi ya tetap secara virtual Bang. Oh gitu Amang ya, tetap Betul, virtual adik-adik. Diingat ya, virtual. Nah jadi rencananya akan diberikan atau akan dibagikan nanti atau ditayangkan di ibadah tanggal 27 Maret 2022. Wah itu nggak sabar kita tunggu-tunggu Amang ya. Betul Bang. Oke, berarti adik-adik jangan lupa untuk mengumpulkan videonya di grup kelas masing-masing. Jangan lupa ya, pasti sudah diinformasikan ya di grup kelasnya pada minggu kemarin atau juga beberapa hari yang lalu. Ingatkan orang tuanya, mama, papa supaya segera mengirimkan video adik-adik ke grup kelas supaya nanti bisa ditayangkan. Bukan gitu Amang? Betul Bang. Oke. Cuma mungkin supaya akan lebih terang Bang. Jadi ada dua versi untuk acara di Parahyon Sekolah Minggu ini Bang. Bang. Yang pertama untuk kelas Roma Korintus berupa tarian. Wow. Yang kedua dari kelas Galatia sama dengan Ibrani berupa puji-pujian. Yes, itu dia. Nah ini yang paling penting Bang. Terakhir dikumpul pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2022. Oke. Iya. Itu kita tunggu-tunggu Amang ya. Betul Bang. Masih ada lagi nggak Amang pengumuman kita? Kenapa Bang? Masih adakah pengumuman kita untuk berikutnya? Untuk saat ini cukup Bang. Oke adik-adik sudah dengar ya pengumumannya untuk minggu ini. Oke, kita akan berdoa syafaat yang akan dipimpin oleh teman kita. Allah Bapa kami yang ada di dalam surga, kami mengucap syukur atas berkat yang telah Engkau kasih kepada kami. Sekarang kami ingin membaca dan mendengar firman-Mu, berkati kami supaya dapat mengerti yang diajarkan oleh Amang dan Inang Sintua maupun pendeta. Berkati juga kami dimanapun kami berada supaya terjauh dari mata bahaya. Berkati juga kakak guru sekolah minggu supaya dapat mengajarkan yang terbaik. Berkati juga Amang dan Inang pendeta serta Sintua agar dapat mengajarkan firman dengan baik. Berkati juga teman kami yang sakit supaya dapat cepat sembuh. Berkati orang tua kami supaya sehat selalu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik yang manis, tiba waktunya kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang
akan sebentar lagi kita dengarkan yang dibawakan oleh Inang Sintua kita. Sebelum itu kita akan kembali memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 385, Burung Pipit yang kecil. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Bunga bakung di padang diberi keindahan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Mari kita nyanyikan sama-sama ayat 3. Orang yang besar kecil, bunga indah warnanya, satu tak terlupa oleh penciptanya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga, puji dan syukur kami ucapkan kehadapan-Mu atas segala penyertaan-Mu dalam hidup kami. Bapa di surga, bimbinglah kami dalam ibadah hari ini, dan terangilah hati dan pikiran kami, agar kami benar-benar mau mendengar firman-Mu. Bimbinglah kami Tuhan dengan Roh Kudus-Mu, agar firman-Mu boleh kami mengerti dan kami lakukan di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan minggu ini adalah Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 9 sampai dengan ayat 13. Adik-adik sudah dapat? Kisah Para Rasul adalah perjanjian baru. Inang bacakan untuk kita. Seorang yang bernama Simon telah sejak dahulu melakukan sihir di kota itu dan mentakjubkan rakyat Samaria, serta berlagak seolah-olah ia seorang yang sangat penting. Semua orang besar kecil mengikuti dia dan berkata, "Orang ini adalah kuasa Allah yang terkenal sebagai kuasa besar." Dan mereka mengikutinya karena sudah lama ia mentakjubkan mereka oleh perbuatan sihirnya. Tetapi sekarang mereka percaya kepada Filipus yang memberitakan Injil tentang kerajaan Allah dan tentang nama Yesus Kristus. Dan mereka memberi diri mereka dibaptis, baik laki-laki maupun perempuan. Simon sendiri juga menjadi percaya, dan sesudah dibaptis, ia senantiasa bersama-sama dengan Filipus dan takjub ketika ia melihat tanda-tanda dan mujizat-mujizat besar yang terjadi.
Dan Filipus pergi ke suatu kota di Samaria dan memberitakan Mesias kepada orang-orang di situ. Ketika orang banyak itu mendengar pemberitaan Filipus dan melihat tanda-tanda yang diadakannya, mereka semua dengan bulat hati menerima apa yang diberitakannya itu. Sebab dari banyak orang yang kerasukan roh jahat, keluarlah roh-roh itu sambil berseru dengan suara keras, dan banyak juga orang lumpuh dan orang timpang yang disembuhkan. Maka sangatlah besar sukacita dalam kota itu. Seorang yang bernama Simon telah sejak dahulu melakukan sihir di kota itu dan mentakjubkan rakyat Samaria, serta berlaga seolah-olah ia seorang yang sangat penting. Semua orang, besar kecil, mengikuti dia dan berkata, "Orang ini adalah kuasa Allah yang terkenal sebagai kuasa besar." Dan mereka mengikutinya karena sudah lama ia mentakjubkan mereka oleh perbuatan sihirnya. Tetapi sekarang mereka percaya kepada Filipus yang memberitakan Injil tentang kerajaan Allah dan tentang nama Yesus Kristus. Dan mereka memberi diri mereka dibaptis, baik laki-laki maupun perempuan. Simon sendiri juga menjadi percaya. Dan sesudah dibaptis, ia senantiasa bersama-sama dengan Filipus dan takjub ketika ia melihat tanda-tanda dan mujizat-mujizat besar yang terjadi. Ketika rasul-rasul di Yerusalem mendengar bahwa tanah Samaria telah menerima firman Allah, mereka mengutus Petrus dan Yohanes ke situ. Setibanya di situ, kedua rasul itu berdoa supaya orang-orang Samaria itu beroleh Roh Kudus. Kemudian keduanya menumpangkan tangan di atas mereka, lalu mereka menerima Roh Kudus. Ketika Simon melihat bahwa pemberian Roh Kudus terjadi oleh karena rasul-rasul itu menumpangkan tangannya, ia menawarkan uang kepada mereka serta berkata, "Berikanlah juga kepadaku kuasa itu, supaya jika aku menumpangkan tanganku di atas seorang, ia boleh menerima Roh Kudus." Tetapi Petrus berkata kepadanya, "Binasalah kiranya uangmu itu bersama dengan engkau, karena engkau menyangka bahwa engkau dapat membeli karunia Allah dengan uang. Tidak ada bagian atau hakmu dalam perkara ini, sebab hatimu tidak lurus di hadapan Allah. Jadi bertobatlah dari kejahatanmu ini dan berdoalah kepada Tuhan, supaya Ia mengampuni niat hatimu ini. Sebab kulihat bahwa hatimu telah seperti empedu yang pahit dan terjerat dalam kejahatan." Jawab Simon, "Hendaklah kamu berdoa untuk aku kepada Tuhan, supaya kepadaku jangan kiranya terjadi segala apa yang telah kamu katakan itu." Setelah keduanya bersaksi dan memberitakan firman Tuhan, kembalilah mereka ke Yerusalem, dan dalam perjalanannya itu mereka memberitakan Injil dalam banyak kampung di Samaria. Demikian firman Tuhan. Minggu kita hari ini namanya adalah Minggu Okuli, yang artinya mataku tetap tertuju kepada Tuhan. Dan topik nats kita tetap beriman di tengah rintangan. Inang mau cerita tentang Alkitab yang tadi kita sudah baca. Pada waktu firman Tuhan telah diberitakan di Yerusalem, dan setelah banyak yang percaya akan cerita Tuhan Yesus dan kuasa Allah
Di sana terjadi penganiayaan. Banyak orang-orang percaya yang terbunuh. Saulus memburu dan membunuh orang-orang percaya, yaitu orang-orang Kristen Yahudi. Karena penganiayaan tersebut, banyak orang percaya jadi meninggalkan Yerusalem. Tapi adik-adik, mereka keluar dari Yerusalem tidak tinggal diam. Mereka tetap membawakan cerita tentang Tuhan Yesus Kristus kemanapun mereka pergi. Sehingga banyak orang yang percaya tentang Injil. Termasuk seorang diaken yang bernama Filipus. Filipus adalah seorang penjaga gereja yang melayani jemaat sewaktu di Yerusalem. Dia meninggalkan Yerusalem dan pergi ke kota Samaria. Di kota Samaria, orang belum mengenal Tuhan Yesus. Filipus bercerita tentang Tuhan Yesus di sana, dan dengan kuasa Roh Kudus, jadi banyak orang yang percaya di Samaria. Termasuk seorang penyihir yang bernama Simon. Simon sudah terkenal dengan sihirnya. Tetapi setelah melihat kekuatan, melihat mujizat yang diadakan oleh Filipus, Simon menjadi tertarik untuk mengikuti Filipus. Tapi adik-adik tahu, Simon tidak sepenuh hatinya mengikuti Kristus. Dia hanya berpura-pura. Dia mau seperti Filipus untuk membanggakan dirinya sendiri, bukan mau memuliakan nama Tuhan. Supaya sihirnya semakin berkembang. Gak ada di dalam hatinya supaya dia mau memuliakan Tuhan. Tapi setelah Nabi Petrus dan Yohanes menjelaskan kepada Simon, akhirnya Simon percaya dan mengikuti Filipus bercerita tentang kabar baik di kota Samaria. Dan mereka semua dibaptis di dalam nama Allah, Bapa dan Roh Kudus. Adik-adik, apa yang bisa kita petik dari cerita Alkitab hari ini? Di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah rintangan, di tengah-tengah penganiayaan, Filipus tetap giat untuk bersaksi tentang Tuhan Yesus. Dia memberi pencerahan kepada masyarakat banyak, sehingga menjadi percaya kepada Tuhan. Demikian juga kita adik-adik, di masa sulit saat ini, kurang lebih kita kesulitan karena pandemi. Tidak beribadah di gereja, tidak bertemu dengan teman, demikian juga di sekolah kita hanya belajar melalui online. Di saat-saat seperti ini kita tidak boleh putus asa. Kita harus tetap percaya kepada Tuhan. Kita harus tetap berdoa kepada Tuhan. Kita tetap beribadah kepada Tuhan. Walaupun saat ini masih melalui online. Adik-adik, di saat kesulitan ini juga
kita tidak berhenti berbuat baik. Seorang percaya haruslah berbuat baik dalam hidupnya. Sebagai anak-anak sekolah minggu harus taat kepada firman Tuhan dan sayang kepada orang tua. Apapun yang dinasehatkan orang tua harus kita jalankan. Dan sekali-kali jangan malas. Kita harus melawan kemalasan. Kita harus rajin dalam belajar dan sambil berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan memberikan Roh Kudus-Nya untuk membimbing adik-adik sekalian baik dalam belajar ataupun di dalam bermain. Nah, adik-adik, marilah kita sebagai anak-anak Tuhan yang selalu taat dan takut kepada Tuhan dan selalu beribadah kepadanya. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga. Firman-Mu sungguh indah, mengingatkan kami agar kami tetap setia, percaya kepadamu. Apapun yang kami hadapi, rintangan dalam kehidupan kami tetap percaya kepadamu. Karena bersama Tuhan kami boleh menghadapi segala rintangan. Bersamamu kami boleh menjalani kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Engkaulah yang membimbing kehidupan kami, terutama adik-adik kami sekolah minggu, agar mereka tetap selalu percaya kepadamu. Bimbinglah mereka dan kepada orang tua agar tetap berserah kepada Tuhan. Tuhan memampukan para orang tua untuk membimbing anak-anaknya. Tuhan memampukan juga dalam setiap pekerjaan. Tuhan memberikan rezeki. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga mengucap syukur kepada semua seksi guru sekolah minggu yang selalu setia untuk melayani ibadah online. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Wah, luar biasa nih Amang, bahwa kita bersama adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan ya. Amin, betul Bang. Semoga firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Inang Sintua kita tertanam dalam hati adik-adik dan terus bertumbuh di dalam Tuhan dan terus semangat untuk memuji memuliakan Tuhan dimanapun adik-adik berada. Amin. Kita akan menutup ibadah kita, kembali kita akan mengangkat sebuah pujian. Nah, pujiannya apa? Ayo adik-adik bangkit berdiri, mungkin bisa bernyanyi bareng-bareng. Abang dan Amang mendorong di sini untuk memuji memuliakan Tuhan dengan penuh semangat. Dengan lagu pujian, jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang,
menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Nah, adik-adik seperti lagu ini, jangan lelah ya Bang ya. Betul Bang. Bekerja di dalam Tuhan, jangan pernah lelah. Memuji Tuhan, jangan pernah lelah. Selalu semangat walaupun dalam COVID. Tetap Betul. ibadah, tetap sehat, jaga protokol, dan tetap muji nama Tuhan. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Marilah kita berdoa di dalam doa Bapa kami. Bapa Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Selamat hari Minggu adik-adik. Sampai ketemu lagi. Sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa, hati pun tentram, bersama Yesus dalam terang, di rumah yang kekal. Hai marilah kecil dan besar, biar hati